Oke, baik. Halo semua teman-teman yang lagi ada di rumah, mungkin yang hari ini lagi berkegiatan ataupun yang tidak berkegiatan, selamat datang di kegiatan MMA Talks. Ini adalah sesi kedua kita mengadakan kegiatan webinar ini ya. Sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat Profesor Dr. Renat Martafani Cahyandito, SE, MSc. Makasih banyak, Pak. Makasih juga udah. Terus kemudian juga ada Mas Vero. Halo, Mas. Apa Halo, kabar? baik, Long alhamdulillah. time no see ya. Long time no see, terakhir di Bandung ya. Iya, terakhir di Bandung. Mas Vero ini saat ini adalah sebagai rektor dari Universitas Mahakarya, betul ya, Mas ya? Betul. Siap. Nanti juga bisa sambil mengenalkan juga ya, Mas ya. Lalu kemudian juga yang memiliki acara hari ini, yang memiliki kegiatan webinar hari ini, Dr. Anton Mulyono Ajis, SEMT, sebagai Direktur Pascasarjana dari STY Kuitas. Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah ya, kegiatan ini, kegiatan yang kedua bisa berjalan, bisa lancar lah gitu kegiatannya. Oke, jadi buat teman-teman semua nih yang udah hadir dari manapun teman-teman, alhamdulillah bertemu lagi di sesi yang kedua ini. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih prospek karir di era new normal ini pasca COVID-19, lalu bagaimana kebutuhan dari pasar tenaga kerja, seperti itu. Namun sebelumnya, karena memang Mas Vero ini akan ada kegiatan dengan LLDT, maka saya akan persilahkan dulu kepada Mas Vero untuk memberikan pandangannya, untuk memberikan pendapatnya terkait dengan seperti apa kondisi kebutuhan sumber daya manusia, terutama untuk teman-teman anak muda lulusan 2020 yang hari ini mereka akan mencari pekerjaan, Mas. Mereka akan mencari karirnya mereka setelah lulus dari 2020 ini. Mangga, silakan, Mas. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih Mas Kamal atas pembukaannya. Salam hormat Pak Anton Mulyono Aziz, salam hormat juga Pak Fani. Ini kita udah lama nggak ketemu ya. Tapi alhamdulillah dengan teknologi ini bisa mempersatukan kita walaupun kita nggak perlu ketemu fisik. Nah, mungkin saya akan buka dengan begini. Kita mungkin sama, yaitu adalah bukan lagi new normal tadi. Pemerintah sudah mengatakan bahwa ini bukan new normal, tetapi adalah adaptasi kebiasaan baru, AKB. Ya, sama aja lah ya, 11-12. Cuma ya kita biasakan aja pakai AKB. Jadi, di era adaptasi kebiasaan baru, pertanyaannya adalah kebiasaan barunya apa, gitu ya. Jadi, pertama yang harus kita pahami dari COVID ini adalah, satu, orang takut. Jadi orang takut karena COVID ini menular dari manusia ke manusia. Bedanya dengan virus yang terdahulu, yaitu adalah flu burung dan segala macam, itu belum dari hewan ke, itu hanya dari hewan ke manusia, belum dari manusia ke manusia. Nah, yang terjadi adalah orang takut. Sehingga ketika orang takut, orang membatasi diri. Itu adalah orang tidak banyak keluar, orang tidak banyak ada di jalan, tidak banyak ada di mall, akhirnya terjadi suatu jadi semuanya serba separuh. Restoran serba penuhnya cuma bisa separuh, bioskop bisanya penuhnya separuh, mall bisanya penuhnya separuh, semuanya serba separuh. Nah, pertanyaannya, separuhnya itu yang lain itu gimana? Karena yang namanya ekonomi pasti akan berputar. Kalau nggak berputar di sini, ya berputar di tempat lain, seperti itu. Nah, yang kita lihat fenomena dari COVID ini adalah naiknya adalah low touch ekonomi. Jadi, teknologi akan memainkan peran yang sangat penting, baik itu untuk proses bagaimana seseorang memahami suatu produk, mempelajari suatu produk, tertarik suatu produk, dan mengkonsumsi satu produk atau layanan. Nah, ini yang menarik. Jadi, kalau kita bicara ke depannya dunia akan seperti apa? Nah, kita baru saja mungkin selesai berjibaku dengan COVID-19, tetapi saya dengar sudah ada yang terkait dengan flu babi baru dan flu apa baru, dan saya melihat bahwa yang namanya PSBB, kemudian social distancing, ke depan harus kita antisipasi sebagai suatu normal yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Saat ini mungkin dilonggarkan, tetapi ketika misalnya pandeminya terjadi lagi, mungkin akan diperketat lagi. Jadi kita harus siap. Nah,
peran yang paling penting adalah teknologi. Nah, kalau kita tarik teknologi tadi ke dalam prospek lulusan 2020, saya melihatnya adalah lulusan SMA yang 2020 atau universitas yang 2020 ini adalah new normal graduates. Artinya apa? Udahnya dia nggak diwisuda secara fisik, ya kan? Mungkin ijazahnya cuma dikirim, terus kemudian semuanya cuma pakai seremonial secara Zoom, dan kita harus beradaptasi dengan itu. Nilai-nilai sakral dari suatu wisuda yang dulu kita tunggu-tunggu mungkin akan tereduksi, tetapi nanti ketika sudah dilakukan sekali, 2 kali, 3 kali, itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, artinya adalah teman-teman lulusan 2020 ini berada dalam posisi yang unik. Karena kenapa? Karena dari awal keluar ke dunia nyata sudah melakukan cara yang new normal. Artinya apa? Jangan diputus, jangan selesai di situ, tetapi diteruskan. Nah, diteruskannya gimana pertanyaannya? Yang pertama adalah pahamilah bahwa teknologi bukan lagi suatu pilihan, tetapi suatu keharusan. Artinya apa? Mau bisnis apapun kita, mau bisnis B2B, B2C, C2C, B2B2C, atau apapun itu, penggunaan teknologi adalah kunci. Penggunaan teknologi adalah kunci. Jadi pahami bagaimana teknologi digunakan untuk marketing, pahami bagaimana teknologi digunakan untuk berjualan, bertransaksi, dan seterusnya. Orang-orang yang bisa memahami teknologi dan penggunaannya adalah orang-orang yang akan survive. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pahamilah teknologi dari sisi bagaimana digunakan untuk menjalankan suatu roda perusahaan. Jadi teknologi ini kan bisa dilihat sebagai dua sisi, yaitu adalah mendatangkan revenue atau menurunkan cost atau meningkatkan productivity. Tadi yang pertama saya bicara adalah meningkatkan revenue atau pendapatan. Saya bicara yang kedua sekarang yaitu adalah untuk menurunkan cost. Menurunkan cost berarti kita bicara efisiensi. Pahamilah bagaimana teknologi bisa memungkinkan kita untuk bekerja dengan efisien. Yang salah satu yang sudah kita alami sekarang adalah untuk meeting. Sudah bertahun-tahun, mungkin saya nggak tahu, mungkin sekitar dari mulai 2010 kita mengadvokasi bagaimana bekerja dari rumah. Itu udah puluhan tahun, udah bertahun-tahun gitu ya, mungkin udah 10 tahun ada. Tetapi ternyata yang menciptakan perubahan semua ini bukanlah advokasi kita, tetapi adalah sebuah krisis yang datangnya tidak diduga-duga. Hanya dalam waktu 2 bulan, 3 bulan, semua orang tiba-tiba bekerja dari rumah. Ini kan sebenarnya transformasi digital yang dari dulu kita gaung-gaungkan. Baru kejadian sekarang karena adanya krisis. Memang manusia itu akan berubah ketika satu, diminta untuk berubah, which is itu akan lama, atau yang kedua ada krisis, sehingga tercipta sense of crisis yang menyebabkan manusia itu menjadi terburu-buru, which is itu bagus, ya kan? Itu semacam wake up call untuk mereka. Jadi pahamilah bagaimana teknologi digunakan untuk komunikasi, manajemen KPI, manajemen operasi, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah, yang lebih penting adalah mentalitas kita. Ya, mentalitas kita harus yang pertama adalah siap untuk learn dan unlearn. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang ada di dunia ini semuanya berubah. Edukasi pun semuanya berubah. Teori-teori yang kita tahu di masa lalu bisa dibilang beberapa tidak applicable lagi. Artinya kita harus siap dengan segala kerendahan hati untuk menerima dan mau belajar. Hal-hal yang baru jangan dibunuh dulu. Hal-hal yang baru harus dipelajari terlebih dahulu dan dilihat apa yang bisa dipakai untuk kita. If that works, then we do it. If that doesn't work, then we don't do it. That's simple. Oke, jadi jangan kita berdebat di level teoritis, jangan kita berdebat di level konsep, tetapi kita harus berdebat di level praktis. Artinya apa? Kalau suatu strategi itu bekerja, berjalan, bermanfaat, ya that's the working strategy, then we have to change our approach. Seperti itu. Jadi mentalitas learn and unlearn gampang diomongin, tetapi susah dilakuin. Karena kenapa? Butuh sebuah kerendahan hati. Kerendahan hati inilah yang nggak bisa diajarkan, dan ini butuh waktu, ya kan? Dan insya Allah dengan adanya COVID, dengan adanya hantaman kanan kiri dari ekonomi dan juga dari sisi ketenaga kerjaan, kita bisa menghadapi ini. Nah, mungkin pesan saya untuk teman-teman dari lulusan 2020 adalah bersiaplah untuk mempelajari teknologi dan bersiaplah menggunakan teknologi sebagai kawan dalam bekerja, dalam menghasilkan revenue, dalam menjalankan perusahaan, dalam bekerja, dan yang paling penting teman-teman 2020 harus punya mental siap belajar dan rendah hati untuk melihat perubahan yang ada di luar. Karena nggak penting teman-teman apa yang kita pikirkan, yang penting adalah apa yang terjadi di luar dan bagaimana kita bisa beradaptasi ke situ.
Itu sih. Kalau kita bicara prospek pekerjaan, banyak sekali. Segala sesuatu yang menggunakan teknologi, itu akan survive. Tetapi segala sesuatu yang tidak menggunakan teknologi akan ditinggalkan. Segala sesuatu yang menggunakan kognitif atau menggunakan kecerdasan dan kreativitas, daya cipta dan daya pikir, itu akan bertahan. Segala sesuatu yang hanya mengandalkan rutinitas, itu akan ditinggalkan. Contoh, misalnya kita bicara akuntan aja. Akuntan, kalau teman-teman masih berpikir bahwa akuntan itu tugasnya membuat ledger, bersiap-siaplah untuk kehilangan pekerjaan. Karena kenapa? Karena bayangin, misalnya kita punya coffee shop. Coffee shop transaksi menggunakan POS, point of sale. Semua transaksi tercatat otomatis langsung masuk ke ledger. Dalam detik itu juga pemilik perusahaan itu, pemilik coffee shop itu, dimanapun dia berada, dia bisa tahu profit and loss statement-nya seperti apa. Artinya apa? Yang namanya akuntan udah nggak dibutuhkan lagi akuntan yang model-model hanya membuat ledger atau neraca laba rugi. Tapi yang dibutuhkan adalah akuntan yang paham bagaimana membaca financial statement, kemudian berpikir dari financial statement ini apa yang salah, apa yang bagus, dan apa yang kita bisa lakukan ke depannya. Jadi ada proses berpikir yang tidak rutin, proses berpikir kreatif di situ. Jadi teman-teman, it's exciting time, saya akan bilang it's exciting time, bukan it's scary time. It's exciting time buat orang-orang yang mau belajar. Buat orang-orang yang tidak mau belajar, it's scary time. So it's your choice, mau pilih yang mana. Mau jadi orang-orang yang excited with the future, belajarlah. Mau jadi orang-orang yang scared with the future, ya udah diam aja, kayak gitu. Jadi mungkin itu pembuka dari saya. I'm open for discussion. Terima kasih Mas Kamal. Halo? Masih ada waktu sampai jam 9, Mas? Oh, masih ada jawab. Masih ada waktu sampai jam 9. Saya ngomong apa lagi ya? Oke. Nanti mungkin di sesi yang sama ini, saya akan panggil teman saya nanti, Mas Reza Adi Pradipta. Mas Reza ini saya kenal waktu beliau di Microsoft, ya kan? Beliau di Microsoft sebagai Product Marketing Manager, kemudian dia lanjut S2 di University of Washington. Balik-balik, dia melihat bahwa ternyata ketika balik itu dunianya berubah. Ketika balik, dia bekerja di perusahaan Intel, perusahaan teknologi, chip ya, microchip. Ternyata dia ngelihat bahwa PC is going to be dead soon. PC akan mati segera, kayak gitu. Artinya, jangan lama-lama gue di Intel, gue pindah dari perusahaan. Waktu itu apa? Startup. Ada startup namanya Red Doors, ya kan? Kalau teman-teman tahu, Red Doors ini startup yang menyewakan kamar-kamar, rumah-rumah, punya orang biasa disewakan, di listing, nanti orang bisa sewa untuk liburan, untuk kerja, untuk nginep. Jadi instead of hotel, kalian bisa sewa rumah atau sewa kamar pakai Red Doors. Nah, dia melihat ada perubahan itu. Akhirnya dia switch cepat dari Intel pindah ke Red Doors. Lompatan itu lompatan yang sebenarnya ekstrim. Karena kenapa? Dunia korporasi sangat terstruktur, terprediksi, kerjanya jelas. Tetapi dunia startup itu sangat tidak jelas kerjanya. Kita cuma dikasih misi, kita nggak dikasih guideline, kita nggak dikasih standard operating procedure, pokoknya gue nggak mau tahu gimana caranya, target lo ini, capailah ini. Nah, itu adalah mentalitas yang benar-benar beda, tapi Reza bisa berubah. Kemudian setelah Red Doors ini, dia ngelihat bahwa ini ke depannya Red Doors ya bakal gini-gini aja. Udah Red Doors bikin, Traveloka bikin juga, Airbnb juga establish, dan seterusnya. Persaingan makin ketat, dan ternyata barrier to entry untuk masuk ke industri itu sangat rendah sekali untuk orang-orang punya modal. Akhirnya dia mikir, apa nih, what's the future? Dan dia melihat bahwa the future is about anak muda, dan anak muda itu berani spending uang di game. Akhirnya dia masuk ke Mobile Premier League, ini game platform, di mana di game platform ini dia melihat bahwa okay, this is going to be the future. Nah, kalau kita lihat orang seperti Reza ini adalah orang yang siap untuk learn dan unlearn. Ketika dia masuk ke Microsoft, dia mau belajar. Ketika dia pindah ke Intel, apa yang dia pahami di Microsoft yang udah nggak relevan lagi di Intel, dia lempar, kemudian dia belajar hal yang baru. Kemudian ketika dia pindah ke Red Doors, apa yang baru di Red Doors dia pelajari, yang lama, yang udah nggak pakai, dia archive, dia lempar, dan sama terus. Artinya apa? Reza ini yang nanti akan bicara setelah saya, ini hanyalah salah satu contoh. Kalau kita bicara prospek karirnya, banyak banget teman-teman. Tinggal kemampuan kita untuk menciptakan market. Itu yang penting. Jadi mungkin saya nggak akan berlama-lama, mungkin bisa kita tanya jawab aja kali atau diskusi gitu, Mas Kamal, lebih enak tuh kayaknya. Oke, baik. Kalau begitu, tapi saya coba sedikit dulu, saya akan coba mengajak
Pak Fani, Prof. Fani untuk kemudian juga bisa bergabung di diskusi kita saat ini ya. Pak, tadi kata Mas Vero, katanya ternyata memang anak muda lulusan 2020 ini harus memiliki mentalitas yang kuat, kemudian juga harus memiliki skill dan kemampuan yang baik dalam menghadapi tantangan pasca COVID-19 ini. Nah, menurut Bapak seperti apa, Pak? Ya, terima kasih, Kang Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Vero, terima kasih sudah bergabung. Kami sangat menghargai di sela-sela waktunya yang sangat padat, masih menyempatkan diri untuk sharing dengan teman-teman dari Ekuitas khususnya. Tapi saya lihat ini ternyata banyak sekali dari Indra Prasta, dari Madiun, dari Bandung, Padang, dari UGM, dari Malang, dari Gresik, Purworejo, wah banyak sekali, Sumatera Utara. Terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung ya dengan acara MMA Talks ini, Magister Manajemen Ekuitas Talks. Pak Anton, Pak Hadi, Kang Kamal, terima kasih atas inisiasinya menyelenggarakan acara rangkaian MMI Talks ini. Memang disampaikan tadi ya, generasi atau lulusan 2020 ini harus memiliki mentalitas yang luar biasa ya. Tapi kalau saya ingat, saya itu lulusan tahun 98. Jadi 97-98 juga punya problematika yang sama walaupun tidak sedahsyat kondisi tahun ini. 97-98, lalu 2018 mengalami krisis ekonomi yang luar biasa, yang memang orang-orang yang memiliki mental pemenang yang bisa tidak hanya survive, tapi bisa memenangkan persaingan gitu ya, Mas Vero ya. Jadi Betul. setiap zaman punya tantangan yang berbeda, tapi kalau dalam tanda kutip ya, apesnya 2020 ini lebih apes lagi gitu. Tapi itu untuk orang-orang yang berpandangan pesimis ya. Buat orang-orang yang optimis justru mungkin ini peluang yang luar biasa besar. Bahkan kalau dia melihat, wah ini ala orang-orang terlena, orang pesimis, orang terpuruk, kalau saya punya mentalitas yang bagus, saya gigih, saya semangat, mestinya saya insya Allah akan menjadi pemenangnya. Ini momentum celah ini untuk menjadi pemenang sebetulnya gitu ya. Jadi di acara webinar sebelumnya, Kang Kamal, saya sempat menyinggung mengenai, mohon maaf ini acara sharing ya, kita tidak menggurui. Saya lihat kan banyak juga Bapak Ibu dosen, para pejabat struktural maupun fungsional, juga lulusan-lulusan alumni D3, S1, juga para adik-adik SMA, SMK juga bergabung ya. Jadi ini acara sharing. Kalau ada yang menambahkan, karena saya dan Mas Vero ini bukan dukun yang punya semua jawaban gitu ya. Jadi ya kita sharing. Mungkin ada jawaban yang kurang pas atau kurang memuaskan, bisa ditambahkan oleh yang lainnya. Baik. Di acara webinar sebelumnya, saya sempat menyinggung bahwa peran teknologi, sebagaimana yang disampaikan Mas Vero tadi, luar biasa besarnya mempengaruhi kehidupan kita saat sekarang ini. Orang yang nggak melek atau bahkan tidak mahir teknologi, wassalam itu ya di zaman sekarang ini. Karena semuanya tidak hanya dalam lifestyle di era adaptasi kebiasaan baru, di mana orang lifestyle-nya stay at home gitu ya, tapi dengan dipaksanya self isolation gitu ya, mau tidak mau orang tidak bisa berhubungan, arus orang ini jadi sangat-sangat terbatas.
teknologilah yang menjembatani kebutuhan-kebutuhan supaya bisa dipuaskan gitu ya. Kalau tidak melek dan tidak bisa paham teknologi, sangat amat menyedihkan dan sangat amat pasti terpuruk hidupnya ya. Dan semua harus bisa beradaptasi dengan kondisi baru ini. Semalam Mas Vero, di Jawa Barat ini dibentuk Satgas yang pertama di Indonesia. Di seluruh provinsi di Indonesia, di Jawa Barat ini kami membentuk Satgas Pemulihan Ekonomi. Bapak Gubernur mengatakan bahwa memang kita tidak bisa kembali, ini suatu hal yang sudah umum ya, kita semua tahu. Kita tidak bisa kembali ke masa sebelum pandemi COVID-19 ini, tidak mungkin. Oleh karena itu ada tuntutan, kebiasaan-kebiasaan baru, hal-hal yang baru yang menjadi mudah-mudahan menjadi habit kita, seperti di negara-negara yang sudah sangat disiplin seperti Jepang gitu ya. Kedisiplinan ini membawa hal-hal baru yang mau tidak mau memang harus kita patuhi. Nah, kebiasaan-kebiasaan baru ini salah satunya adalah mengenai teknologi. Tapi kembali, teknologi itu siapa yang membuat teknologi, siapa yang menerapkan memakai teknologi kalau tidak kita manusia. Oleh karena itu, tuntutan untuk meningkatkan kualitas SDM menjadi di depan teknologi ya. Memang man and technology kan harus beriringan ya. Man, nature, and technology. Itu harus beriringan. Tapi untuk bisa mengoperasikan, menciptakan, dan mengimplementasikan teknologi dengan bijaksana, kita perlu human capital yang handal gitu ya. Nah, human capital siapa yang membentuknya? Inilah perannya Mas Vero di Universitas Mahakarya, kami di SDA Ekuitas, gitu ya. Bapak Ibu di perguruan tinggi masing-masing, ini peran kita, ini kontribusi kita, ini sebagai tanggung jawab kita kepada Tuhan kita, tanggung jawab kita kepada sesama manusia, tanggung jawab kita kepada alam semesta, bahwa kita harus menciptakan atau membina sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan teknologi sehingga hidupnya bisa lebih nyaman, ya, sehingga hidupnya bisa lebih tertata dalam era kebiasaan baru atau bukan the new normal tadi yang Mas Vero katakan ya, adaptasi kebiasaan baru. Gitu. Nah, bahkan Pak B.J. Habibie ya, tokoh nasional kita yang sangat dieluk-elukan tidak hanya di Indonesia tapi di dunia juga menyatakan bahwa sebetulnya yang saya kejar core atau main goal saya adalah SDM gitu ya. Teknologi itu perantara saya gitu ya, tapi SDM ini yang menjadi tujuan utama saya. Nah, kalau saya boleh sampaikan di sini ya. Segala hal, tadi Mas Vero sampaikan, segala hal ini bisa menjadi peluang, asalkan disentuhkan, diaplikasikan dengan sentuhan teknologi yang bisa inline dengan kebutuhan manusia. Yang paling terdampak ya setelah kondisi adanya pandemi ini, katakan kita punya hubungan yang sangat erat dengan negara Tiongkok atau negara Cina ya. Pada saat awal negara Cina diisolasi gitu ya, paling tidak banyak sektor, tapi paling tidak ada 3 sektor yang sangat terpengaruh utamanya yaitu pariwisata. Karena sebelumnya jutaan kunjungan datang ke Indonesia ini menjadi stop gitu. Investasi juga demikian. Perdagangan juga demikian gitu ya. Sehingga ujung-ujungnya karena kondisi lockdown ini investor kabur, produksi menjadi terhambat gitu ya, karena juga banyak bahan baku ya yang menjadi terhambat untuk diimpor, ujung-ujungnya karena produksi tidak ada, PHK gitu ya.
penerbangan ditutup, bagaimana mungkin penerbangan ditutup dan pariwisata bisa jalan, kecuali tadi jalan darat gitu ya. Tapi ini juga sangat-sangat terhambat. BPJS Kesehatan kita jadi tinggi sekali angkanya. Efeknya luar biasa besar, sehingga Bu Menteri Keuangan, ya, bahkan semua pihak ya, kalau ini dihadapi dengan cara kerja business as usual, Pak Jokowi bilang begitu ya, karena kondisi ini kondisi yang very extraordinary, tidak boleh ditanggapi, dihandle dengan cara business as usual. Makanya cara kerjanya harus luar biasa. Sebab kondisi sekarang ini pertumbuhan ekonomi sudah minus, Gubernur BI bilang minus, Menteri Keuangan minus, IMF bilang minus, ILO bilang minus, OECD, Organization for Economic Cooperation and Development bilang minus. Jadi memang harus ada tindakan yang sangat drastis, yang itu yang dilakukan oleh Satgas, insya Allah Satgas Pemulihan Ekonomi di Jawa Barat untuk menangani kondisi ini. Jadi Kang Kamal. Halo, Pak. Ya Pak, mohon maaf dipotong Pak. Mas Vero mau pamit dulu Pak, karena pertemuannya akan dimulai. Monggo. Iya, Mas Vero terima kasih Mas, sudah memberikan pandangannya, sudah memberikan masukannya terkait tema diskusi kita hari ini. Ya. Pak Vero masih punya waktu barang 3 menit nggak? Itu ada satu pertanyaan mungkin spesifik buat Mas Vero kalau memungkinkan buat dijawab. Oh iya. Halo Mas. Mas Vero masih terhubung? Sudah nggak ya? Iya. Paling nanti untuk pertanyaan yang bertanya ke Mas Vero nanti akan dijawab oleh rekan Mas Vero nanti yang kemudian akan bergabung di pukul 9. Ya, matur nuwun sangat Mas Vero. Iya, silakan Pak, dilanjut lagi Pak. Jadi kondisi lulusan 2020 ya, seperti anak saya juga lulusan 2020 ya. Ini tantangannya luar biasa, tapi saya yakin adik-adik harus optimis ya. Karena kita kan pegang setelah kesulitan ada kemudahan, 2 kali itu sumpah dari Tuhan kita. Sesudah kesulitan ada kemudahan, yakinlah. Asal modalnya kita adalah tadi ya, kita gigih dan ulet. Niat kita harus besar, harus tinggi. Kalau sudah niat tinggi, insya Allah apapun akan ada jalannya ya. Kalau yang niatnya setengah-setengah dan ada jalan terseok-seok, pasti membuat banyak excuse. Oh, karena keadaannya begini, karena keadaannya begitu. Enggak. Insya Allah kalau kita optimis, adik-adik 2020, kita punya jalan yang masih terbuka lebar. STE Ekuitas, kita punya program katakan studpreneur, student entrepreneur. Kita kerjasama dengan HIPMI, dengan Kadin, dengan Pemprov ya, untuk mencetak wirausaha muda. Dan hasilnya saya sangat berbangga sekali, saya sangat kagum sekali atas hasil yang diciptakan oleh studpreneur ini, sehingga teman-teman yang mulai berbisnis atau bahkan sudah bertahun-tahun berbisnis akibat didikan di studpreneur ini menjadi sukses gitu ya. Salah satu sektor yang paling bertahan di era pandemi ini adalah sektor pertanian ya. Sektor yang berhubungan dengan kebutuhan manusia. Jadi UKM yang berhubungan dengan pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, ini dari statistik yang saya baca dan saya ikut dari seminar-seminar, ini paling banyak bertahan. Di STE Ekuitas ada pembina studpreneur Pak Richie Solihin. Ini juga usahawan muda, kalibernya sudah nasional, beberapa kali memenangkan. Nggak tahu Pak Richie Solihin ikut gabung nggak hari ini ya? Itu ikut memenangkan beberapa perlombaan. Juga ada mahasiswa STE Ekuitas namanya Pak Ihsan Hairudin. Ini yang kemarin memiliki e-fishery ya, e-fishery. Jadi
Jadi memberi pakan ikan tanpa harus hadir di lokasi, dan memiliki paten ini sudah dijual. Saya nggak tahu ratusan atau jutaan dolar ya kemarin itu. Jadi banyak peluang adik-adik ya, asalkan kita mau dan gigih untuk bisa mumpuni menggunakan teknologi. Orang bilang perbankan juga terdampak. Sebelum pandemi perbankan sudah terdampak, tapi tetap saja adik-adik, STI kita contohnya lagi ya, STI kita punya program Ikatan Dinas Bank BJB, Talent Scouting Bank BJB. Ini fast track dan program khusus untuk masuk ke jajaran nantinya insya Allah manajemen board gitu ya. Jadi lagi-lagi ya, buat adik-adik, kalau niatnya, kalau keinginannya, kalau mentalnya setengah-setengah, ya kita tanyakan ke diri kita sendiri loh, emang awalnya kita begitu, tapi kalau mau gigih, banyak peluang yang bisa dimanfaatkan. Tetap banyak peluang yang bisa dimanfaatkan. Walaupun memang secara nature-nya banyak yang terdampak ya. Tapi insya Allah selalu ada celah, selalu ada jalan. Tapi mentalitinya harus dibetulkan dulu, niatnya harus dibetulkan dulu. Ya. Toh juga kakak-kakak kalian yang lulus tahun sekarang juga bisa tidak hanya survive, tapi juga banyak sumbangsihnya, duduk di top position dan bernasional maupun internasional. Jadi jangan takut ya adik-adik ya. Kita akan dengan kegigihan berselimut doa gitu ya, insya Allah ada jalan. Mangga Kang Kamal silakan diteruskan.